Halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Iqbal saya Putra, kelas 11 D2, absen 19. Perkenalkan, nama saya Gusda Gomindora Putra, nomor 16 dari kelas D2. Nah, jadi di sini kami akan membahas topik tentang yang pertama adalah letak astronomis di Indonesia, yang kedua adalah letak geografis di Indonesia, yang ketiga adalah letak geologis di Indonesia, Dan yang keempat, pengertian dan klasifikasi sumber daya alam. Dan yang kelima, potensi dan sebaran sumber daya alam. Dan yang terakhir, pengelolaan sumber daya alam yang ada di Indonesia yang berkelanjutan dan permasalahannya. Nah, untuk dari penjelasan diskusi kami akan lanjutkan di video ini. Mari kita lihat. Nah ya, jadi kan kita udah nyebutin nama materi itu. Nah, jadi aku ingin bertanya 3 materi ini ya, sebelumnya aku sudah sebutin. Yang pertama itu adalah letak astronomi di Indonesia, yang kedua letak geografis di Indonesia, dan yang ketiga letak geologis di Indonesia. Nah, aku ingin bertanya, yang pertama, apa yang kita tahu tentang letak astronomis itu ya? Letak astronomis. Ya. Yang aku tahu itu, letak astronomis itu merupakan suatu letak garis yang memiliki dua, yaitu garis bujur dan juga garis lintang. Garis lintang merupakan garis imajiner yang membentang horizontal, itu garis kayak ini dulu, garis kayak kiri kanan kiri dulu. Nah, sedangkan garis bujur merupakan kebalikan dari garis lintang. Nah, garis bujur itu merupakan garis imajiner yang membentang vertikal, itu dari atas ke bawah, kayak ini garis dari atas ke bawah ya, ke bawah ke atas tuh. Jadi jika kita lihat dari bumi itu, nah bumi itu kan bulat tuh, ya. Nah, bumi selalu berputar juga secara porosnya. Nah, saat bumi berputar itu dia nggak selalu berputar ke bawah ke atas, ke kanan kiri gitu. Dia tuh berputar tuh ke porosnya tuh, mungkin bisa dia ke kanan di situ, ke bawah, habis itu bisa lihat ke kiri, ke bawah lagi, ke atas itu. Nah, itu itu dibagi jadi dua ya. Nah, dan garis lintang yang bujur itu juga dibagi lagi, itu yang kita tahu di Indonesia itu dapat 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan juga ada 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Itu aja setahu sih. Oh, jadi gitu ya? Ya, Jadi belajar pertanyaan selanjutnya. ya. Nah, kenapa bujur timur berpengaruh pada pembagian waktu di Indonesia ini? Berpengaruh nih bujur timur. Kita lihat matahari itu tapi dari timur ya. Nah, kita tahu di Indonesia itu terdapat ada 3 waktu yang ada di Indonesia, itu WIB, WITA, dan WIB. Nah, kita lihat dari WIB waktu Indonesia Barat. Tempatnya itu ada di biasanya provinsi-provinsi itu Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Aceh, dan lainnya itu. Nah, setahu pun yang sudah berbaca di materi Google, di itu terdapat plus 7. Nah, berbeda dengan bintang Indonesia Tengah. Nah, kalau beda itu kan kita tahu nih, waktu Indonesia Tengah biasanya. Nah, itu ada di Bali, Nusa Tenggara, Lombok, itu masuk bintang dan lainnya itu. Nah, jika kita bandingin di Bali dengan Jakarta, nah Bali itu masuk plus 8. Kalau Jakarta kan plus 7 tuh. Nah, jadi kayak berbeda sejam tuh. Nah, jika kita lihat dari matahari terbit, di sana di Bali itu terbitnya jam 6. Tapi di Jakarta itu terbitnya jam 5. Itu yang membedakan antara tempat di Bali dan di Jakarta. Nah, itu berpengaruh. Sama juga dengan waktu Indonesia Timur, dan waktunya itu plus 9. Nah, itu berbeda sama kayak di kita yang plus 8, plus 7. Nah,
provinsi yang ada di Duit itu seperti Papua, Maluku itu ada di Duit. Nah, jika kita lihat dari arah matahari terbit, jika di Papua matahari udah menjelang siang, ya udah jam 12 siang tuh. Nah, beda dengan kita di Bali tuh, di Bali masih jam 11 ya. Nah, di Jakarta lebih lagi, dia ada jam 10 ya tuh. Berbeda dengan di Papua tuh, makanya kita asal itu sangat berpengaruh dengan waktu yang ada di Indonesia. Itu tahu tuh. Oke, aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ya. Apa saja kebutuhan dari letak astronomi di Indonesia itu? Tak, keuntungannya tuh kalau ada banyak, cuma aku dapat jelasin cuma beberapa aja ya. Nah, setauku keuntungannya itu lahan pertanian dan perkebunan yang menguntungkan tuh bagi Indonesia. Nah, kita ketahui bahwa di Indonesia, salah satunya di Bali, itu pasti kalian sering lihat tuh, kalian ada videonya. Nah, sering lihat di jalan-jalan tuh pasti ada kayak sawah-sawah itu adalah pertanian dan tempat para petani untuk tanam padi gitu ya. Dan juga bisa dia berkebun kayak bunga atau buah-buahan gitu tuh di sana. Nah, jika kita lihat dari para petani yang menanam padi itu, kita ketahui memang kayak Indonesia itu memang banyak dari sawah-sawah itu. Otomatis Indonesia berarti mempunyai stok merasa yang banyak. Nah, stok yang banyak itu bisa diekspor ke luar negeri. Nah, itu juga termasuk menguntungkan bagi Indonesia karena kita asal Indonesia itu. Nah, yang kedua itu memiliki keragaman flora dan fauna. Kita tahu nih Indonesia itu merupakan negara yang mempunyai banyak keragaman suku dan budaya, tapi juga dia kayak punya flora yang banyak. Jadi kayak hewan-hewan dan tumbuhan tuh hewan tuh seperti kayak komodo itu juga termasuk hewan langka yang ada di Indonesia tuh. Nah, itulah di Indonesia itu dapat banyak sekali ya hewan tumbuhan tuh. Yang ketiga tuh terbilangnya tuh kayak gimana? Ketiga tuh apa ya? Ya angin puting beliung atau angin topan yang jarang sekali kita lihat. Nah, itu kita ketahui di luar negeri mungkin setahu ya ada beberapa video di sosial media terdapat kayak angin puting beliung yang menyerang pemukiman warga. Tentu saja di Indonesia itu nggak ada, nggak ada sih, mungkin aku tidak kurang tahu, tapi setahu otakku mungkin nggak ada ya. Nah, itulah, semoga aja sih nggak ada. Makanya itu pemikiran kayak tak itu tinggi atau angin topan itu nggak ada. Oke, tempat yang terakhir itu adalah tempat juga pariwisata alam. Nah, ini paling kelihatan banget di Indonesia, termasuknya Bali yang satunya itu merupakan tempat pariwisata yang bagus. Nah, kita di Bali itu sering kali lihat ada bule-bule atau turis atau orang asing yang datang ke sini untuk berlibur ya. Nah, itu mereka tuh tahu karena dari letak astronomisnya itu terdapat ada di Bali itu. Bukan kayak masa itu kayak letak astronomis itu menunjukkan bahwa di Bali ya, itu ada tempat yang memang menguntungkan, yang memang sangat indah atau bisa menjadikan tempat pariwisata, tempat untuk berhibur, kayak berhibur untuk selesai kerjaan, apalagi stres-stres pun libur mereka kembali gitu. Itu sih tahu itu. Oke, terima kasih. Nah ya, jadi aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Indonesia mempunyai berapa samudra sih? Ya, Indonesia itu mempunyai 2 samudra dan juga 2 benua, yaitu Samudra Pasifik
Samudra Hindia, dan benua Asia dan benua Australia. Jadi Itu ya, yang pertanyaan kelima, apa pengaruh letak geografis bagi Indonesia? pengaruhnya tuh setahu dia berpengaruh di perubahan musim, itu keuntungan dalam aktivitas perdagangan dan juga sosial budaya penduduk yang beragam budaya. Nah, itu dia sih yang tahu. Balik lagi ya. Kenapa letak geografis memengaruhi kondisi biologis Indonesia? Nah, Kenapa letak geografis memengaruhi kondisi geologis di Indonesia? Nah, kan kalau di Indonesia tuh ya merupakan negara yang banyak kan pulaunya. Nah, jika kita dari beberapa pulau, dari banyak pulau itu pasti kita mempunyai beragam budaya. Di Bali beda dengan Jawa. Nah, walaupun memang Bali itu dulu sempat menyatu dengan Jawa, dan adatnya dan budayanya itu ada beberapa yang masih menyangkut budaya Bali dan budaya Jawa, tapi mereka karena berbedanya letak geografisnya itu yang membuat budaya mereka itu berbeda. Contoh seperti kayak calon arang. Ya. Karena di calon arang itu di Bali itu calon arang merupakan tarian sakral. Berbeda dengan di Jawa Timur. Calon arang itu mereka menganggap seperti tarian hiburan, di tarian kreasi itu. Nah, itu merupakan tema tarian yang sama, cuma menjadikan cuma dibeda-bedakan sedikit-sedikit itu. Nah, memang dari letak geografisnya sendiri. Itu makanya berbeda tempat, berbeda juga dengan budaya dan adat mereka sendiri. Itu Wajah seperti itu. Oke, lanjut ya. ya. Jadi pertanyaan terakhir. Apa hubungan Indonesia dengan letak geologis? Menurut Hubungan Indonesia dengan letak geologis. ya. Jadi ini Indonesia merupakan wilayah lalu lintas daripada negara-negara asing, negara luar. Nah, maupun dari udara maupun dari laut, kita bisa melakukan lalu lintas melewati Indonesia, ya. Seperti kayak perdagangan itu. Jadi nggak salah dong, Indonesia itu dulu dijajah oleh beberapa negara yang besar itu, kayak Belanda, rempah itu. Oke, nah dalam aktivitas tersebut ada tiga lempeng tektonik yang besar. Nah, yaitu lempeng Indonesia, Australia, Pasifik, dan juga Indonesia. Nah, tiga lempeng itu bergerak secara dinamis yang membuat mereka bertiga itu bisa berdekatan, bisa berlawan, dan juga bisa bertabrakan yang membuat Indonesia itu juga sering kena bencana alam seperti gempa bumi. Seperti belakangan ini Indonesia juga sering mengalami gempa bumi itu. Maksud di Bali itu pas jam 4 pagi itu kan Gempanya sekitar 6 sampai 6,4. itulah tak dulu di Bali itu bangun gempa gitu. Itu saya tahu. Kan ada pertanyaan juga nih. Nah, ini ada pertanyaan. Oke, kan giliran loh siapa yang ngasih pertanyaan. Oke, silakan. Oke, pertanyaan itu bagaimana potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia ini? Potensi sumber daya alam di Indonesia. Ya, Jadi Indonesia itu kan kaya akan sumber daya alam, baik yang dapat diperbarui dan tidak diperbarui. Jadi contohnya yang pertama itu ada sumber daya alam udara di Indonesia nih, yang banyak dimanfaatkan menjadi listrik, lancar telekomunikasi dan mengolah makanan hingga menyerap radiasi sinar UV. Terus yang kedua itu contohnya sumber daya alam hasil pertanian itu dan perkebunan itu dapat diperjualbelikan guna meningkatkan komoditi
ekspor Indonesia serta bisa juga diolah menjadi beragam jenis makanan. Nah, jadi seperti itu. Oke, berarti lanjut. Oke, makin nanti. Dua tuh apa saja yang menjadi hambatan dalam pengelolaan pemanfaatan sumber daya alam Indonesia? Sumber daya alam Indonesia ini. Kalau menurut ya, hambatan-hambatannya itu ya. Yang pertama itu ada kurangnya tenaga ahli dalam bidang sumber daya alam. Jadi misalnya kayak kita itu kurang ahli-ahli dari dalam bidang sumber daya alam, kayak kita kurang ahli yang meneliti sumber daya alam itu kayak dari mana, dari mana gitu loh. Terus yang kedua itu adalah mahalnya prasarana untuk pengelolaan sumber daya alam. Jadi prasarana itu kayak alat-alat untuk pengelolaan sumber daya alam. Terus yang ketiga yang terakhir itu adalah transportasi dari ke daerah sumber daya alam. Jadi contoh tuh kayak kita itu kan kekurangan truk itu loh. Kekurangan truk misalnya kita mau ngambil sumber daya alam dari daerah Jawa terus ke bawah Jakarta itu, nah itu kita kurang transportasinya kayak gitu. Jadi transportasi itu kayak di atas itu ya, apa yang ada menghasilkan itu harusnya bisa maksimal, ini nggak bisa maksimal. Iya. Transportasi. Oke. Selanjutnya berdasarkan jumlahnya ini sumber daya sumber jumlahnya sumber daya apa? Jadi apa sih? Terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada sumber daya yang mudah didapat, yaitu sumber daya yang relatif mudah atau yang bisa dapat gitu, kayak gampang temuan gitu loh. Contoh itu kayak seperti udara dan sinar matahari itu. Nah, terus yang kedua itu sumber daya yang sulit didapat, yaitu sumber daya yang relatif sulit untuk ditemui karena persebaran itu terbatas atau sedikit. Jadi seperti contoh itu kayak minyak bumi, batu bara, emas, perak, dan gas alam. Jadi nggak selalu ada juga yang atas nanti ya. Ya, kayak bagus. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Berdasarkan proses terbentuknya sumber daya alam sebagai menjadi masih kira-kira karena kan Indonesia dalam proses pembuatan itu pasti ada proses pembentukan dari sumber daya alam. Mungkin kita langsung jadi pada proses itu ya. Jadi berdasarkan bentuk nanti ya terbagi menjadi tiga. Pertama itu ada sumber daya alam biotik. Artinya adalah sumber daya alam yang dapat tumbuh dan berkembang biak dengan pertanian dan peternakan. Jadi contoh itu kayak tumbuhan dan hewan itu kita bisa mengembangbiakkan gitu spesiesnya kayak seperti itu. Terus yang kedua adalah sumber daya fisik abiotik, yaitu sumber daya alam yang terbentuk secara alami dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk membentuk kembali. Misalnya bahan kayak barang-barang tambang itu dan sumber mineral itu. Jadi daya yang ketiga itu adalah sumber daya lingkungan, yaitu perpaduan antara sumber daya alam biotik dan abiotik yang meliputi ekosistem hutan, ekosistem laut, ekosistem pegunungan dan ekosistem lembah. Seperti itu yang saya ketahui. Berarti itu ya bisa karena biotik sama biotik itu. Oke, pertanyaan terakhir nih, berdasarkan sifatnya sumber daya alam itu terbagi menjadi berapa sih? Berdasarkan sifatnya Ya, terbagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah dapat diterbagi. Artinya bila sumber daya alam jenis ini sudah terpakai, manusia masih dapat mengusahakan untuk dikembalikan. Jadi contohnya itu seperti perkebunan, hutan, tanah pertanian, dan hewan. Maka sumber daya alam ini sering disebut dengan sumber daya alam biotik. Terus yang kedua, ini kalau tidak dapat diperbarui,
seperti kayak tadi itu. Kalau tadi itu kan kalau sudah terpakai bisa diusahakan itu untuk dikembalikan. Kok ini enggak? Kalau tidak dapat diperbarui, maksudnya sumber daya alam dari sini tidak lagi bisa diusahakan keberadaannya jika sudah habis. Oleh karenanya perlu dijaga dan dimanfaatkan serta bijaksana. Sumber daya alam ini sering dikatakan sumber daya alam abadi. Jadi seperti itu. Tidak cuma bisa diulang-ulang terus ya. Ada yang terbatas ya. Wah, jadi itu aja sih topik pembicaraan dari kita. Nah, supaya Pak makan waktu banyak lagi, karena kasihan Pak Agusnya nanti ngantuk nonton video kami. Kita ceritanya nanti nilainya kurangin nanti gitu loh. Ya. Jadi kami mohon maaf jika kami ada salah kata atau suara kami memang suara kecil yang dimaklumi. Dimaklumi teman-teman. Ya, itu kalau soal waktunya kalau nama ampura Pak. Kami berdua yang undur diri dan menanti. Oh, santi. Oh.